Ayat hari ini adalah Galatia bab 5, ayat 13-18. Mari kita baca bersama. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Sejak kita bangun di pagi hari, kita seringkali mengalami konflik batin. Saat bangun pagi ini, karena saya tahu harus menyampaikan firman Tuhan di ibadah subuh, saya mempersiapkan khotbah hingga larut malam dan memasang alarm pukul 4.60 agar saya bisa berangkat tepat waktu. Akan tetapi, saya terus berpikir, sebentar lagi, hingga akhirnya nyaris terlambat. Karena terus menunda, tiba-tiba terpikirkan hal lain, dan saat mengerjakannya, waktu pun menjadi semakin mepet. Secara jasmani, tubuh saya berkata, sebentar lagi, 1 menit lagi, 5 menit lagi. Namun secara rohani, ada hati yang ingin berangkat lebih awal untuk mempersiapkan diri dengan doa. Konflik ini tidak hanya terjadi saat bangun tidur. Dari pagi hingga malam, kita terus mengalami pertentangan antara keinginan daging dan apa yang seharusnya kita lakukan. Dan seringkali, hal yang seharusnya kita lakukan adalah hal yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini tidak hanya terjadi dalam kehidupan pribadi saya, tetapi juga dalam hubungan dengan sesama. Misalnya, saya bertekad untuk memperlakukan seseorang dengan kasih, orang yang kemarin berselisih dan membuat saya sakit hati. Saya bertekad untuk menjadi pembawa kasih dan berhati lembut kepadanya. Namun setelah berbincang beberapa patah kata, jika kami pada dasarnya memang tidak cocok, syukurlah jika itu hanya muncul di hati, tetapi terkadang tanpa sadar kata-kata itu keluar begitu saja dari mulut saya. Masih lebih baik jika kata-kata itu hanya terucap di hadapan orang tersebut. Tetapi seringkali tidak berhenti di situ. Saya pergi ke sana kemari, menceritakannya kepada orang lain, mencari dukungan di belakang orang itu. Saya pun terkadang melakukan hal seperti itu. Namun, setelah menemukan orang yang memihak saya dan menceritakan semuanya, jika orang itu tidak sependapat dengan saya, hati saya yang penuh kedagingan ini mulai membenci orang yang mendengarkan saya itu. Dalam hati, kita mungkin berpikir hal-hal seperti ini bukanlah masalah besar. Namun, karena hal-hal sepele itulah berbagai perang terjadi di dalam batin kita. Ada yang menyebutnya konflik batin, ada pula yang menyebutnya peperangan rohani. Nas hari ini berbicara tentang kehidupan dalam daging dan kehidupan dalam Roh Kudus. Pertama-tama, mulai dari ayat 13, Paulus berbicara kepada jemaat di Galatia tentang kemerdekaan. Ia berkata, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Allah telah dengan jelas menyebut kita sebagai orang-orang yang merdeka. Bukan sembarang merdeka, melainkan merdeka dari dosa. Di dalam kedagingan, kita hanya bisa hidup sebagai hamba dosa, yang terus-menerus menumpuk dosa dan tidak bisa menuju keselamatan, melainkan kematian. Namun, melalui Yesus Kristus, Allah telah memanggil kita yang percaya, bukan lagi sebagai hamba dosa, melainkan sebagai orang merdeka, orang yang bebas dari dosa. Kita telah dipanggil sebagai orang-orang merdeka. Dan Paulus memberitakan kepada jemaat di Galatia, kamu adalah orang merdeka bukan hamba dosa, melainkan telah menjadi orang merdeka oleh kasih Allah melalui peristiwa salib Yesus Kristus. Ia memberitakan Injil itu. Namun, seperti yang kita ketahui, ada satu aliran di gereja Galatia yang berusaha meruntuhkan iman jemaat. Ada orang-orang yang berkata, tidak, itu saja tidak cukup. Kamu harus disunat dan kamu juga harus menaati hukum Taurat. Karena para penganut legalisme itu, jemaat Galatia yang sebenarnya telah merdeka, tidak menyadari kemerdekaan mereka dan terus hidup sebagai hamba hukum Taurat, sama seperti hamba dosa. Namun, Paulus dengan jelas mengatakan bahwa mereka telah menerima kemerdekaan. Akan tetapi, saat mengatakan hal itu, ada satu hal lagi yang dikhawatirkan oleh Paulus. Ini adalah aliran yang banyak ditemukan di daerah non-Yahudi, tempat Paulus memberitakan Injil, yaitu paham kebebasan yang kebablasan.
Paham ini memisahkan daging dan roh secara dualistis, menganggap daging itu jahat dan roh itu baik. Oleh karena itu, karena merasa telah memperoleh kemerdekaan penuh dari daging yang berdosa, mereka menganggap tidak masalah untuk melakukan apapun dengan tubuh jasmani mereka. Paham ini, yang salah satu alirannya disebut Gnostisisme, mengajarkan bahwa tidak masalah melakukan apapun dengan tubuh jasmani. Ada orang-orang yang berbuat cabul, berbuat dosa, dan menggunakan tubuh mereka secara sembarangan, sambil memisahkannya dari hal-hal rohani. Ada orang-orang yang menganggap itulah kemerdekaan. Padahal, kemerdekaan selalu disertai dengan tanggung jawab. Karena itu, kepada orang-orang yang mengabaikan tanggung jawab dan terjerumus dalam kebebasan yang kebablasan, Paulus dengan jelas mengatakan dalam ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ia mengatakan untuk saling melayani. Kepada siapa? Kepada sesama. Karena itu ada satu syarat, yaitu oleh kasih. Kita sekarang bukanlah hamba dosa. Kita telah memperoleh kemerdekaan penuh dari dosa. Paulus sekarang mengatakan agar kita saling mengasihi dengan kasih yang telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus kepada kita, yaitu kasih sampai mati. Ia mengatakan bahwa karena kita adalah orang merdeka, kita harus memilih untuk hidup dalam kasih itu. Perintah untuk saling mengasihi ini adalah hal yang menjadi perhatian Paulus saat ia menegur, memarahi, dan menasihati jemaat di Galatia dari pasal 1 hingga pasal 5. Apa itu? Yaitu apa yang tertulis dalam ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Ini menunjukkan bagaimana seharusnya jemaat Galatia bersikap setelah menyingkirkan orang-orang yang menuntut ketaatan pada tradisi Yahudi. Setelah mengusir mereka yang berada dalam kesesatan, gereja memikul tugas untuk saling merangkul dalam kasih. Oleh karena itu, Paulus memulai dengan berkata, "Saudara-saudara," dan sekarang ia memerintahkan untuk saling melayani dan merangkul dengan kasih. Jika ada orang-orang yang telah terjerumus dalam legalisme hukum Taurat itu bertobat, ia mengatakan untuk merangkul mereka kembali dengan saling melayani dalam kasih. Lalu dalam ayat 14 ia berkata, "Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dengan ini, ia menyatakan bahwa hukum Taurat itu sendiri bertujuan untuk menggenapi kasih yang difirmankan Allah. Kasihilah sesamamu. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Perkataan ini bukan berasal dari tempat lain, melainkan ada di dalam hukum Taurat itu sendiri. Karena Allah sendiri telah menunjukkan esensi hukum Taurat melalui kasih, maka itulah yang pantas kita lakukan. Paulus menekankan untuk saling memperlakukan dengan kasih, dan juga dengan jelas memberitahukan bahwa kita telah dimerdekakan demi kasih itu. Namun, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, kita harus memperlakukan orang lain dengan kasih dan merangkul mereka. Tetapi, apakah niat hati kita selalu murni? Apakah hati kita selalu mengasihi hanya karena kita telah memutuskan untuk mengasihi? Bukankah terkadang atas nama kasih, kita justru mencoba memuaskan keinginan kita sendiri? Akan sangat mudah jika hati kita bisa dibagi dua dan dinilai secara hitam putih. Tetapi betapa licik dan cerdiknya hati kita ini, sehingga terkadang kita mencoba mengikat dan mengendalikan orang lain sesuai keinginan kita atas nama kasih. Kita berkata, itu adalah kasih. Tetapi seperti yang biasa disebut di dunia sebagai, kita mencoba mengendalikan orang lain sambil berkata, "Aku melakukan ini karena aku mengasihimu." Berarti, aku melakukan ini karena aku mengasihimu. Tetapi sambil mengatakan itu, kita menerima ini seutuhnya. Seringkali seperti itulah kita. Kita berkata, "Aku melakukan ini karena aku mengasihi." Tetapi kita menganggap ada sesuatu yang salah pada orang itu, padahal kesalahan itu hanya menurut standar kita. Meskipun orang itu sedang melakukan yang terbaik sesuai kemampuannya, kita memakai standar kita sendiri, dan dengan dalih mengasihi, kita berkata, "Kamu tidak boleh begitu," sambil menjelek-jelekannya atau menggunjingkannya di belakang. Hal itu sering kali terjadi di dalam diri kita. Padahal itu bukan tugas saya. Mengubah dan menyempurnakan orang itu adalah pekerjaan Allah dan Roh Kudus. Tetapi seringkali saya mendahuluinya. Namun Allah juga berbicara dalam firman hari ini tentang bagaimana ia akan mengubah diri saya yang seperti itu. Dalam ayat 16 ia berfirman, "Maksudku ialah hiduplah oleh roh." Kata hiduplah di sini, jika diungkapkan dengan lebih lengkap berarti berjalanlah hibah atau jalanilah hidupmu.
Hukum Taurat berkata, lakukan ini, lakukan itu. Tetapi Paulus tidak berkata demikian. Ia berkata, hiduplah bersama Roh Kudus, berjalanlah bersama Roh Kudus. Apa bedanya? Jika dipikirkan, mungkin terasa sama antara lakukanlah dan berjalanlah. Namun, lakukanlah berbicara tentang satu tindakan tertentu. Sedangkan berjalanlah atau hiduplah tidak berhenti pada satu tindakan, tetapi merupakan sebuah proses yang terus berlanjut. Ini memiliki kesinambungan. Hidup bersama Roh Kudus, berjalan bersama Roh Kudus, berarti terkadang kita bisa jatuh, terkadang kita bisa salah langkah. Tetapi, kita bisa bangkit, memperbaiki langkah, dan berjalan kembali. Itulah artinya berjalan dan hidup menurut roh, seperti yang dikatakan firman hari ini. Dan dikatakan bahwa jika kita hidup menurut roh, kita tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging seperti iri hati, egoisme, hasrat untuk mengatur orang lain sesuai kehendak saya, mengikuti kenyamanan tubuh, serta menilai berdasarkan standar duniawi, semua itu tidak akan kita turuti. Firman ini memberitahu bahwa kita dapat berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Jika kita mengikuti roh, kita tidak akan menuruti keinginan daging, melainkan dapat melawan keinginan daging dengan mengikuti roh. Dikatakan bahwa keduanya saling bertentangan. Itulah sebabnya ini disebut konflik rohani atau peperangan rohani. Firman ini mengatakan bahwa jika saya memutuskan untuk hidup mengikuti roh di tengah peperangan rohani yang terjadi di dalam diri saya, maka Roh Kudus akan memimpin kita. Tetapi, bagaimana kita bisa mengikuti roh? Saya merenungkan hal ini cukup lama. Bagaimana caranya? Yang pertama kali terlintas di benak saya adalah firman, doa, dan pujian. Apakah dengan tekun membaca firman, semuanya akan jadi mungkin? Apakah dengan rajin berdoa, itu menjadi mungkin? Apakah dengan memuji, itu menjadi mungkin? Saat saya terus membaca firman, saya menyadari bahwa orang yang hidup menurut keinginan daging dapat menafsirkan setiap ayat sesuai kehendaknya. Bahkan kan, firman yang berbicara tentang melawan roh pun bisa ditafsirkan sesuai keinginan saya. Dengan standar dari firman Tuhan yang saya pilih-pilih itu, saya justru sering menghakimi anak-anak saya dan orang-orang di sekitar saya. Jelas di dalam Alkitab dikatakan untuk saling mengasihi. Tetapi kita seringkali menggunakan standar firman itu untuk berkata, kamu tidak melakukan ini kan? Kamu salah dalam hal ini kan? Ini adalah sikap yang sama persis dengan para ahli Taurat dan orang Farisi pada zaman Yesus. Orang Farisi tidak kekurangan pengetahuan akan firman Tuhan. Mereka menyelidiki kitab suci. Tetapi dengan firman yang telah mereka selidiki itu, mereka menghakimi orang lain dan menggunakan firman itu seperti pedang. Lalu, bagaimana dengan doa? Jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, akankah Roh bekerja dengan penuh di dalam kita? Saya coba pikirkan lagi. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi tidak jarang doa saya berbunyi, Tuhan, uruslah orang itu. Saat berdoa, saya tidak berkata, Tuhan, saya baik-baik saja tapi dia yang salah. Tetapi saat berdoa, Tuhan, ubahlah orang itu. Saya seringkali berdoa dengan hati yang berpikir, saya benar dan dia salah. Seharusnya saya berdoa dengan doa berkat dan kasih. Tetapi seringkali, doa saya menyiratkan, dia yang salah. Dia yang harus berubah. Dan doa yang berkata saya yang harus berubah, ubahlah saya, justru hilang. Jika kita banyak memuji, saya juga sering melihat orang hanya terbawa suasana. Lirik pujian terkadang menjadi sekadar lirik lagu tanpa makna. Lalu apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara hidup yang benar-benar mengikuti roh? Bagaimana agar firman, doa, dan pujian dapat menuntun kita untuk mengikuti roh? Dalam perenungan itu, pikiran pertama yang muncul adalah ucapan syukur. Di bibir orang yang tidak penuh kasih, tidak ada ucapan syukur. Selalu ada keluhan, tidak suka karena ini, tidak srek karena itu. Sambil berkata, ini tidak boleh, dulu tidak begini, ini salah, tidak ada ucapan syukur. Sambil berkata, orang itu salah, tidak ada ucapan syukur atas apa yang Allah kerjakan melalui orang itu. Ini adalah kisah saya di masa lalu. Ucapan syukur yang paling sering saya ucapkan adalah, Tuhan, terima kasih karena saya tidak seperti orang itu. Itu bukanlah ucapan syukur yang sejati. Ketika Allah membuat kita mengikuti roh, ucapan syukur akan meluap. Di tengah situasi yang tidak sesuai dengan kehendak saya, ucapan syukur muncul. Di tengah keadaan yang tidak saya inginkan, ucapan syukur muncul. Salah satu cara terbaik untuk mengikuti roh, agar kuasanya nyata di dalam diri kita, melalui firman, doa, dan pujian, adalah dengan mengucap syukur. Carilah alasan untuk bersyukur di tengah situasi apapun yang Tuhan berikan. Orang yang bisa bersyukur, bahkan dalam hal-hal kecil, adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus.
Mungkin Anda berpikir bahwa kepenuhan Roh Kudus adalah saat tiba-tiba bisa berbahasa roh, melihat hal-hal gaib, atau memahami hal-hal yang rumit. Tetapi, salah satu bukti sejati dari kepenuhan Roh Kudus adalah ucapan syukur. Bahkan di tengah penderitaan, jika di dalam hati muncul alasan untuk bersyukur seperti, Tuhan walau begitu, terima kasih. Itu adalah salah satu bukti kepenuhan Roh Kudus. Apakah saya penuh dengan Roh Kudus sekarang? Atau apakah saya jauh darinya dan mengikuti keinginan daging? Dengan melihat apakah orang di hadapan Anda menjadi alasan untuk bersyukur atau mengeluh, Anda dapat mengetahui apakah Anda sedang dipenuhi Roh Kudus atau keinginan daging. Satu lagi adalah ketaatan. Jika kita bisa bersyukur dalam hal-hal kecil, kita juga bisa taat dalam hal-hal kecil. Anda sering mendengar, orang yang taat dalam hal kecil akan taat dalam hal-hal besar. Prinsip ini juga berlaku dalam kehidupan rohani. Ketika kita mulai taat dari hal-hal kecil, Tuhan akan memampukan kita untuk taat dalam hal-hal besar. Ia akan memberikan anugerah yang besar, ucapan syukur yang besar, dan mengabulkan pokok-pokok doa kita yang besar. Ada dorongan-dorongan kecil yang Tuhan berikan di dalam hati kita. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan memberi kesan hari ini untuk lakukan ini atau praktikkan kasih. Jika ada seseorang yang harus saya datangi untuk meminta maaf, mungkin ada dorongan. Hari ini teleponlah dia. Jika menelepon terlalu sulit, kirimkan pesan singkat dan mintalah maaf. Hari ini katakanlah, aku mengasihimu kepada anakmu atau orang tuamu. Tuhan memberikan dorongan-dorongan seperti itu secara tiba-tiba di dalam hati kita. Jika kita mulai taat dari satu hal kecil itu, Tuhan akan membuat kita mengikuti roh. Kuasa Allah dapat dinyatakan melalui kepenuhan roh di dalam diri kita. Firman, doa, serta pujian tidak lagi menjadi firman yang ditafsirkan sesuai kehendak saya. Doa yang hanya berisi keinginan saya, atau pujian untuk kesenangan saya. Sebaliknya, kita akan benar-benar melihat kehendak Allah di dalam firman, mencari alasan untuk bersyukur dan taat, dan bahkan dalam doa, kita dapat berdoa sesuai dengan kehendak roh, bukan lagi kehendak kita sendiri. Kita disadarkan bahwa jalan untuk mengikuti roh ada di dalam hal-hal praktis ini. Hari ini Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi. Karena kita adalah orang merdeka, bukan lagi hamba dosa, Allah menyuruh kita untuk mengasihi dengan teladan yang telah ditunjukkan Yesus. Kasih itu hanya mungkin terjadi oleh roh. Ketika kita mengikuti roh, kasih yang ditunjukkan Yesus, kasih untuk saling mengasihi menjadi mungkin. Bagaimana kita bisa mengikuti roh? Melalui ucapan syukur dan ketaatan, kita dapat melakukannya. Saya berdoa bagi semua jemaat yang hadir di sini. Kiranya Anda semua dapat memenuhi hati dengan ucapan syukur dan ketaatan. Hidup oleh pimpinan roh dan menggenapi kasih yang diperintahkan Yesus kepada kita melalui firman hari ini.